Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma fa inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wastanna bisunnatihi ila yaumil. Saudaraku kaum muslimin pemirsa Al-Hikmah TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karunia yang harus bisa kita manfaatkan untuk kebaikan sehingga bisa menambah amalan ibadah kita di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Saudaraku muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang yang beriman. Karena di dalamnya banyak sekali petunjuk-petunjuk yang bisa kita ambil, sehingga dengannya kita akan bisa terhindar dari siksaan api neraka. Begitu banyak mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya isinya, tetapi dari susunan kalimatnya itu juga mengandung mukjizat. Orang yang membaca Al-Quran juga di sana perlakuannya berbeda dibandingkan dengan orang yang membaca tulisan-tulisan yang lain. Orang yang membaca Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tentu berbeda ketika kita membaca tulisan, buku, membaca makalah, artikel, koran, dan sebagainya. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu 3 keutamaan atau fadilah dari membaca Al-Quran. Meskipun tentu ada fadilah-fadilah yang lain, tetapi tidak kita sebutkan di kesempatan kali ini. Saudaraku pemirsa Al-Hikmah TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Dan ini bisa kita dapati dalam beberapa ayatnya. Di antaranya sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Quran olehmu yang mudah. Yang mudah yang mana? Bacalah Al-Quran itu. Ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Kahfi ayat 27 Allah mengatakan watlu ma uhiya ilaika min rabbika minal kitab. Watlu ma uhiya ilaika minal kitab. Dan bacalah olehmu wahai Muhammad Al-Quran yang bersumber dari Rabb kalian, dari Rabbmu. Melalui 2 ayat ini,
surat Al-Muzammil ayat 20, juga surat Al-Kahfi ayat 27, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Maka kita bisa dapati bahwa Allah memerintahkan kepada kita umat Islam untuk rajin membaca Al-Quran. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah tidak hanya mencukupkan dengan memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran saja, tetapi Allah siapkan keutamaan, Allah siapkan keistimewaan bagi siapa saja yang mau membaca Al-Quran. Keistimewaan yang pertama atau fadilah yang pertama adalah bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat bagi siapa saja yang mau dan rajin membacanya ketika di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah olehmu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Mengapa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran? Kata Rasul, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi siapa saja yang rajin membaca Al-Quran ketika di dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kondisi hari kiamat seperti apa. Kebingungan mencekam. Di saat matahari sangat dekat dengan kita, tidak ada tempat berlindung kecuali oleh Allah yang diberikan izin, dan itu hanya bagian-bagian tertentu, orang-orang tertentu. Maka dalam kondisi yang begitu mencekam, begitu susah payah, semua manusia mencari pertolongan kepada siapa? Tetapi Allah sudah mengatakan masing-masing memikirkan nasibnya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di saat setiap orang lari dari saudaranya, tidak kenal dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi. Bahkan dia juga tidak memikirkan ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Dia juga lupa dengan istri dan anaknya. Dalam kondisi yang luar biasa begitu. Mengapa demikian? Kullu mri'in yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk memikirkan nasibnya sendiri. Apakah dia selamat atau tidak? Apakah dia masuk surga atau tidak? Masing-masing memikirkan. Masing-masing sangat membutuhkan pertolongan. Maka dalam kondisi itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengizinkan kepada Al-Quran. Al-Quran datang menemui Allah, dan kemudian Al-Quran itu mengatakan, Ayya Rabbi mana'tuhun nauma bil laili. Ya Rabb, kata Al-Quran, mana'tuhun nauma bil lail. Saya menghalangi dia dari tidur malam. Mana'tuhun nauma bil lail. Dari sebagian waktu malamnya dia susah payah bangun, kemudian melaksanakan sholat malam, dan dalam sholat malam itu saya dibaca olehnya. Maka kata Al-Quran, fasyafi'ni fihi. Ya Allah, izinkanlah saya memberikan syafaat kepadanya. Inilah keutamaan yang pertama, keistimewaan yang pertama yang Allah siapkan bagi siapapun yang rajin membaca Al-Quran.
Saudaraku muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keistimewaan yang kedua, fadilah yang kedua dari orang yang gemar membaca Al-Quran ketika di dunia. Allah akan menyiapkan pahala yang berlipat-lipat bagi siapapun yang rajin, yang gemar membaca Al-Quran ketika di dunia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, kata Rasul alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa saja yang membaca satu saja huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Satu huruf dari Al-Quran yang dia baca, sama saja dia mendapatkan 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu huruf yang dia baca, dia mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan, kata Rasul, wal hasanatu bi asyri amsalha. 1 kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Rasul menekankan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya, kata Rasul, tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Artinya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca alif lam mim, berapa pahala yang kita dapatkan? 30 pahala, 30 kebaikan. 3 huruf, 3 dikalikan 10 sama dengan 30. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat rahman, Allah sangat rahim kepada kita umat manusia, terutama adalah orang yang beriman. Oleh karenanya, manfaatkan waktu ini untuk terus membaca dan membaca Al-Quran. Jangan sampai waktu yang terlewat tidak sempat kita membaca Al-Quran. Jangan sampai dalam 1 hari kita tidak membaca Al-Quran. Rugi dan sangat rugi. Pahala Allah berikan luar biasa. Maka semakin sering, semakin rajin, semakin semangat kita membaca Al-Quran, maka pahala dari Allah akan kita dapatkan sangat banyak. Inilah fadilah yang kedua. Keutamaan yang kedua bagi siapa saja yang rajin membaca Al-Quran ketika di dunia. Yang terakhir, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang ketiga adalah bahwa tinggi dan rendahnya derajat seseorang di surga tergantung dari seberapa banyak ayat yang dia baca ketika di dunia. Tinggi dan rendahnya surga seseorang tergantung dari seberapa banyak ayat yang dia baca ketika di dunia. Saudaraku, perlu kita ketahui bersama bahwa surga ini bertingkat-tingkat. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, fil jannati mi'atu darajah. Surga ini memiliki 100 tingkatan. Wa baina kulli darajatain mi'atu sana, mi'atu am. Dan jarak antara surga yang pertama dengan surga yang kedua itu sama seperti perjalanan menempuh 100 tahun. Artinya jarak antara surga yang pertama dengan surga yang paling tinggi, yaitu yang derajatnya ke 100, itu memerlukan waktu berapa lama? 100 tahun kali 100 tahun. 10.000 tahun. Dan derajat surga yang paling tinggi di sanalah mereka para nabi. Oleh karenanya para hadirin, saudaraku pemirsa Al-Hikmah TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
melalui hadis ini, maka seharusnya mendorong kita untuk semakin gemar membaca dan membaca. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan, pada hari kiamat nanti yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada orang yang rajin membaca Al-Qur'an, iqra' warattil, bacalah Al-Qur'an, wartaqi, dan naik terus. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan tartilah, benarlah cara membacanya dengan benar. Seperti ketika engkau membacanya di dunia, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena surgamu terletak di pintu terakhir. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 keutamaan. Inilah 3 keistimewaan yang akan didapatkan bagi siapa saja yang rajin membaca Al-Qur'an, yang gemar membaca Al-Qur'an. Saudaraku muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui ketiga fadilah, ketiga keistimewaan ini bisa memotivasi kita agar kita tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita agar kita semangat dan terus semangat membaca Al-Qur'an. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.